Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak, atas partisipasi tak pada siang hari ini. Meskipun masih banyak yang kurang datang, Kak, kita tunggu saja datang satu persatu insya Allah. Ini pertemuan yang ke 16, Kak. Sudah 16 pertemuan. Semua jumlahnya itu sekitar 18 pertemuan. Insya Allah tinggal 3 sama ini. Apa namanya? Pertama-tama selalu kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini, kegiatan PKG PJOK di Meet pada siang hari ini. Lalu kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kelak. Amin ya Allah. Baik, Kak. Sekarang kita materinya RTL, rencana tindak lanjut. Ini ada satu JP, Kak. Tidak lama ini, Kak. Sekitar 45 menit. Waktunya. Baik, Kak. Izin saya berbagi layar, memperlihatkan PPT-nya. Ya, RTL, rencana tindak lanjut, program pengembang kompetisi guru, PKJ PKG PJOK. Salam sudah tadi ya, Kak. Oke, tenangkan pikiran dan hati, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik, Kak, kita berdoa bersama. Semoga kegiatan hari ini, saya pimpin saja, Kak, ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti biasa, kesepakatannya dulu, Kak. Tapi yang sempat aktif, minta tolong, Kak, bisa diaktifkan kameranya. Kita sekarang masuk di tujuan sesi hari ini, yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi sebentar kita refleksi dulu, Kak. Jadi ada sedikit refleksinya. Agenda kita sesi ini pendahuluan, kesiapan penyampaian tujuan komitmen belajar, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL. Iya. Penyampaian RTL. Selamat datang, Kak Dirwan. Selamat datang. Ya, Kak. Iya. Agenda kita sesi ini mulai dari pendahuluan 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL 20 menit, dialog 7 menit, dan penutup 3 menit. Pendahuluan, ya. Kita sudah masuk di pendahuluan, Kak. Jadi pendahuluannya ini refleksi awal. Kesiapan pembelajaran.
Di level berapa kita kira-kira nih, Kak? Di antara 1 sampai 10 ada di berapa levelnya, Kak? Persiapan belajar tak? Mungkin 6 atau 7 Kak. Kak Asri 6 atau 7 dengan alasannya, Kak? Ramdhani Kak, Ramdhani. Oh, Kak Dani. Iya, iya. Alasannya, Kak, tapi mohon maaf. Karena peralatan di sekolah itu Kak kurang mendukung. Apalagi kita ini guru olahraga. Kalau masalah modul ada modul Kak. Tema sekolah persiapan untuk ajaran anak kan kita praktik ini guru olahraga. Nah, kita harus betul-betul lengkap peralatannya. Kalau di 14 belum lengkap Kak sepenuhnya. Masih terbatas. Yang terkait dengan rencana pembelajaran berbasis proyek ya, Kak? Yang apa itu Kak? Ini yang kita bahas ini, maksudnya pembelajaran tak ini tentang rancangan pembelajaran yang berbasis proyek. Gimana Dika? Masih ada hambatan tak, Kak, bikin rancangan? Kalau buat rancangan enggak ya Kak. Iya tidak ada Yang penting kita mau koordinasi sama rekan. Iya, Itu saja. Kalau macam kita di 14 Kak, Dik. Iya Kak. Ada nanti 3 orang itu tabe saya tidak menggurui. Nggak bisa berkombinasi sama Kak Ayu, Kak San. Masuk di Kombelta. Bisa nanti 1 orang saja, maksudnya itu 1 kali jalan 3 yang selesai. Oh iya, nanti saya sampaikan Kak. Sebentar saya telepon semua karena kalau pasan untuk hari ini nih sini kayaknya Kak ada anak kerja. Iya. Kalau Ibu Ayu, saya enggak tahu ya kalau Ibu Ayu Kak. Iya. Nanti kan masing-masing. Kalau Kak Dani rancangan apa Kak? Seharusnya sudah ada itu, tapi saya tanya enggak apa-apa Kak. Rancangan pembelajaran tak nanti untuk RTL ini. Misalkan Kak Dani basket bisa dengan mengambil bisa ekskulnya juga Kak. Kegiatan-kegiatan itu sebagai rancangan. Tapi di dalam hal ekskul tapi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah juga. Tapi dulu Kak, kalau permainan tradisional bisa enggak? Bisa. Bisa. Oh, iya. Permainan tradisional bisa Kak. Semua materi bisa Kak. Yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Misal Kak Dani di cabang olahraga basket bisa. Ekskul. Kak Dani melatih di sekolah Kak? Iya melatih Kak. Melatih pembina basket. Itulah, bagus itu Kak. Bisa kita ambil itu, angkat itu rancangan tak. Sama siap. Kak Malik juga di sekolah, tapi dia futsal Kak. Bisa Kak. Nah, nanti kalau pemaparan tak nanti jadikan RTL ceritanya kita berada sama-sama Kombel. Sampai kami gitu rancangan tak yang kemarin itu tugasnya. Nah untuk sementara Kak masih 5 orang yang selesai tugasnya. Mohon nanti ada tugas masing-masing tadi tabe. Karena tidak bisa bikin RTL itu kalau tidak ada tugas Kak. Siap Kak. Iya. Oke. Dari Kak Ramdhani, terima kasih Kak. Kak Dani ada di
level 7. Sebenarnya tidak masalah dia, Kak, tidak masalah karena saya rasa pembina basket itu pasti bisa melakukan programnya di situ. Dengan materi basket. Dari Kak Asri atau Kak Malik di level berapa, Kak? Oke, silakan Kak Malik. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Siap, Kak. Maaf ini ya terganggu mungkin dengan suara karena hujan deras di Manggala. Oh iya. Kalau saya di sini Kak mungkin 8 mungkin Kak. Mengapa saya ambil 8? Karena sesuai dengan yang terjadi tidak ada lapangan futsal di sekolahku dan tidak memadai. Kemudian kalau persoalan yang lain itu seperti alat ada jika, makanya saya berkesimpulan bahwa mungkin 8, tinggal lapangan mami cuma mungkin susah diperadakan. Berarti fasilitas Begitu. lapangan Kak ya? Ya fasilitas lapangan. Kalau yang lain ada jika cuma mami lapangan tidak ada. Ada cuma Anda memenuhi standar. Tidak memenuhi ya? Iya. Eh, Siap Kak. Makasih banyak Kak Malik. Siap Kak. Kak Sri, Tabe. Kita Di level berapa Kak? maaf ini Kak. Sudah suara Kak. Mungkin karena hujan jadi agak jaringan. Telepon. Oh iya. Kalau saya mungkin aku tanya itu. Saya mungkin juga Kak. Mungkin saya ambil bola voli kita. Di mana Kak? Bola voli kasih bawa Kak. Level berapa Kak? Paling saya di level 7 lah. 7. Iya. 7 atau 6 itu lah mungkin. Iya. Iya. Karena kalau voli baru passing bawah dipakai kan bisa di walaupun lapangan tidak memungkinkan bisa di passing bawah tetap. Oh, rencana ini volley Kak, rencana. Iya, rencana voli. Oh iya, siap. Sama yang video yang saya kirim. Ya, makasih Kak Sri. Siap. Kak Dirwan, keluar. Terputus-putus suaranya nih. Maaf ini Kak. Iya, enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Jaringan memang terlalu hujan. Kalisa? Ada Kalisa? Iya, ada Kak. Kita berada di level berapa Kak? Ini tentang rancangan tak? Berapa minggu? Kalau saya lihat rancangannya Kak Ica, Lisa di senam ya Kak? Iya. Senam. Kira-kira ada di level berapa kita Kak? Persiapan tak? Kalau sekarang masih 7 kapan kayak tahu ini baik sekalian jam-jamang. Oh, saya kira bisa 10 Kak. Bismillah saja ini kodong, bismillah. Oke Kak, berarti terbagi aktivitas begitu Kak ya? Iya. Apalagi di sekolah lebih dari berapa jam itu? Lebih dari 20 jam, 24 jam lebih. 45 saya Kak. Masih sampai sekarang itu Kak? Iya. Belum ada masuk Kak Dirwan? Belum ada. Sudah ada tapi disuruh nanti masuk di semester 2 Pi. Oh, Kak Dirwan bisa diterima Ji? Bukan Kak, ada dari Wakasi kurikulum.
baru waktu saya sampaikan ada teman bilang yang bisa masuk di sekolah, tapi dia menyampaikan sudah ada yang melapor. Oh, Ya, terlambat, Kak. oh iya. Oke, Pak Kak. Siap. Oke. Kasih Kak Kalisa. Kak Rahmat Bahtiar lagi rapat sih, ada kegiatannya di Leang-Leang. Kak Dani sudah, kasih sudah. Kak Feki juga sementara mengawas katanya. Baik Kak, kita kalau begitu kita lanjut lagi di sesi apa namanya? Tidak lama aja nih Kak. Nah ini tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, refleksi awal. Kita kembali refleksi Kak ya. Selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat kakak-kakak bangga? Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam Halo Kak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Dari Kak Asri atau Kak Malik? Iya Kak. Iya, tapi bagaimana pendapat Kak? Saya minta pendapat Kak. Bagaimana menurutnya Kak Malik jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan teman di sekolah dalam kombel? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, Kalau sama-sama. menurut saya pribadi, perihal bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di sekolah, menurut saya itu hal yang bagus Kak. Alasannya selain untuk mempererat kerjasama antar teman sejawat di sekolah, ini juga memudahkan dan menjadi sebuah pengalaman baru. Jadi tentu seperti halnya yang guru-guru kelas bisa mendapatkan pengalaman baru, terutama di lapangan, karena biasa saya di sekolah itu Kak, guru-guru yang terbiasa di kelas ketika dikasih untuk tampil di lapangan agak kaku Kak. Jadi kalau ini kita berkolaborasi dan memberikan ruang kepada mereka, ini menjadi sebuah wadah pembelajaran yang baru buat mereka Kak. Begitupun kita sebaliknya, tentu ada yang guru kelas tahu di kelas belum kita dapatkan, mungkin menjadi sebuah pembelajaran yang baru juga Kak. Jadi ada feedback masing-masing lah Kak, timbal balik kita masing-masing, mungkin begitu Kak. Terima kasih Kak Malik. Iya, jadi ada timbal Iya, balik. Kak. Ada timbal balik menurut Kak Malik. Iya. Kak Salman, selamat datang Kak Salman. Siap Kak, siap. Padahal malam. Kenapa tiba-tiba berubah Kak? Iya Kak, soalnya malam minggu sebentar tahu Kak. Ya Allah, Masya Allah. Masalahnya bagi undangan ini. Oh, Undangan pemilihan. oh, Wali. tapi tidak lama juga, sekitar ini tidak lama. Ini sekarang sudah jalan 20 menit. 20 Oh iya, menit iya. lagi Kak. Siap Kak. Satu JP. Iya lanjut Ki. Aku ganggu nanti malam minggunya Kak Dani sama Kak Malik, Kak Asri. Mereka itu Kak, tidak ada malam minggunya mereka, langsung setiap malam Dan terus
Yang jelasnya ada madunya tahu akan dah. Ai tidak pernah kosong itu kalau madu. Merapat nih. Iya, iya, iya. Oke Kak, kita lanjut Kak Dik, sampai. Makasih banyak Kak Malik tadi sudah memberikan pendapatnya di mewakili saja Kak Malik ya. Siapa tahu ada kakak-kakak yang mau menambahkan Tabe. Kalau tidak ada kita lanjut saja Kak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tak? Itu sebenarnya sudah dijawab semua tadi ini sama Kak Malik. Keterlibatan rekan sejawat pastinya berkolaborasi, saling memberikan pengetahuan, variasi mengajar pastinya ada, dan pasti menambah pengetahuan para satu sama lain dalam hal memberikan pembelajaran di sekolah. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PBL? Apakah pemahaman saya sudah bernama pada pembelajaran peserta didik? Ini sudah kemarin sebenarnya sudah. Ada yang bisa kasih pendapat ini Kak? Yang pembelajaran sebelum-sebelumnya ini Kak. Voice, ada suara, pilihan, dan peserta. Merasa peserta didik sebagai merasa memiliki dalam hal pembelajaran itu. Jadi voice-nya ada suara dari peserta didik, ada masukannya, ada pilihan dari peserta didik, dan peserta didik menjadi merasa bagian dari pembelajaran itu. Ada tambahan di sini Kak? Oke Kak Lisa, terima kasih. Silakan Kak. Ya, tapi pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL dapat berdampak positif pada pembelajaran peserta didik jika terlihat peningkatan partisipasinya aktif, kepuasannya, kualitasnya, dan tanggung jawabnya mereka pada suatu masalah. Ini menurut saya Kak. Iya. Luar biasa Kak Lisa ini. Memang Kak. Jadi ada peserta didik akan terlibat langsung. Luar biasa Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak Lisa. Iya. Ada yang menambahkan lagi Kak? Kalau tidak, kita lanjut saja. Oke, Kak Salman silakan. Halo Tabe, dengar suaraku Tabe? Halo. Siap, ya. Kedengaran Kak? Kedengaran juga di kau hujan deras di sini, Bah. Kedengaran Kak, kedengaran. Oh iya. Jadi manfaat dari untuk voice check untuk siswa itu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide, pendapat, dan perasaan mereka terkait proyek. Jadi mendorong mereka juga untuk bertanya, mempertanyakan, dan memberikan masukan. Menciptakan juga suasana kelas yang inklusif dan aman bagi semua suara. Kalau untuk choice-nya atau pilihan, libatkan peserta didik dalam memilih topik proyek, metode penelitian. Jadi manfaatnya seperti itu, dan cara presentasinya dalam memberikan
dan apalagi memberikan fleksibilitas dalam proses mengerjakan proyek sesuai tingkatan kesulitan proyek dengan kemampuan individu atau kelompok siswa. Jadi kalau untuk ownership-nya itu buat peserta didik merasa bertanggung jawab atas keberhasilan proyek, libatkan mereka dalam setiap tahap proyek mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dorong mereka untuk saling membantu dan belajar satu sama lain. Jadi dampaknya itu untuk pada pembelajaran untuk mengetahui apakah pemahaman tentang voice choice ownership adalah memperhatikan tingkat keterlibatan, motivasi dan kreativitas peserta didik selama proyek-proyek tersebut. Kedua, wawancara. Tanyakan kepada peserta didik tentang pengalaman mereka dalam proyek, apa yang mereka pelajari. Analisis produk. Analisis produk itu mencerminkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Refleksi diri, berarti mengevaluasi kembali pelaksanaan yang akan dilakukan. Seperti itu mungkin Kak. Makasih Kak. Iya, luar biasa dari Kak Salman. Terima kasih banyak Kak Salman. Jadi intinya di sini peserta didik betul-betul dia mempunyai keterlibatan dalam hal proses belajar mengajar, baik itu pengetahuannya, keterampilan, sikapnya, semua terdampak di sini. Terima kasih banyak Kak Salman. Siap Kak, makasih sama-sama. Ya, sekarang kita lanjut saja Kak ya, tujuan paradigma perubahan diri di kelas ini. Nah, keterampilan pedagogi guru, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini berhubungan dengan Kombel Kak. Nah ini saya penyampaian RTL-nya Kak. Intinya di sini Kak. Pengantar tugas. Jadi mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatan yang di luar dari jam pelajaran, bisa. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL, rencana tindak lanjut, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan RTL, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi dilihat di situ asetnya sekolah. Apa-apa yang ada silahkan diprogramkan. RTL yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi ada pun penilaian tugas ini, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Notulen, catatan diskusi. Jadi nanti ada diskusinya juga Kak ya, Abe. Di Kombel tak nanti. Jadi di video kan Kak, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, dokumen lain yang relevan. Ini kegiatannya nanti Kak, pada saat nanti membuat RTL, ada semacam diskusi di dalam ruangan, apakah itu di ruang guru atau di ruang kepala sekolah dengan beberapa teman-teman sejawat. Kita sebagai peserta kita yang memelopori Pak Kak, untuk menyampaikan kita punya rancangan itu. Rancangan yang seperti kemarin sudah dibuat Kak Salman sama Kak Nisa, Nurhisa, Kak Ica. Dan divideokan Kak.
Jangan lupa juga Kak, buatkan daftar hadir pada saat RTL. Ya, silakan Kak Salman. Jadi ada di modul ini Kak, tapi ini pengantar tugasnya. Jadi ada kita petunjuk ini kita dapat kalau memang mau bikin. Ada Kak. Ada nanti Ada sebentar. di modul Ada. pengantar tugas. Iya. Oh iya. Oh iya Kak, oke makasih Kak. Ini Itu jadi semua ada. tanya tuh. Iya. Sebenarnya ada semua di modul 3 Kak. Di Oh di modul 3. 3 di. Iya. Ada di LMS itu. Nanti juga bisa di sini Kak. Nanti bisa di screenshot. Bisa kita screenshot. Bagi bagus di grup jadi supaya ada petunjuk langsung, enggak buka lagi-lagian. Siap. Begitu Kak. mungkin Kak. Iya. Makasih Kak. Lanjut Kak ya. Nah ini RTL-nya. Jadi rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Ini pendapatnya ini. Sukan Ratnakar. Moda, penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah ini nanti yang bahan tayang pembelajaran perencanaannya Kak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ada nanti judul program, ada latar belakang, tujuan, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi bisa dibikinkan PowerPoint atau Canva. 9 slide itu ada di sini Kak. Ini petunjuk-petunjuknya. Mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah, didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Lebih bagus lagi kalau hadir kepala sekolah ya. Unggah tugas seperti bahan tayang, seperti biasa unggah tugasnya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama. Nah ini Kak, yang disampaikan tadi Kak Salman. Nah ini. Jadi ada nanti 9 slide itu Kak. Dari pertama ada judul program atau kegiatannya. Ini di slide pertama Kak. Karena di sini tadi di sini saya kembali lagi kayak di slide berikut sebelumnya. Di sini bilang maksimal 9 slide. Maksimal. Jadi bisa kurang. Oke. Bisa di screenshot ini Kak. Sudah Kak, sudah. Sudah di screenshot Kak? Kak Salman? Sudah Kak, sudah. Sudah. Oke. Pindah situ. Jadi ada di slide pertama judulnya dulu Kak, judul program. Nah ini judul melalui komunitas belajar tak. Latar belakang tak nanti uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dan modul yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi ada berhubungan dengan modul 2.1 sampai 2.6. Tiga gigi kena. Bapak juga, kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Tidak boleh, Pi. kembangkan dalam Tidak pembelajaran. boleh kena air, nak. Pak Salman keluar. Selamat datang Kak Ayu. Ada aja Kak, enggak keluar aja. Oh. Berkejaringan ini. Oh, ada Kak Feki yang keluar. Oke, ada latar belakang. Ini juga apa namanya? Lanjut Kak ya. Berbasis proyek 2.3, 2.4 dan 2.5. Ini di modulnya.
Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan ini tadi yang voice, choice, dan ownership. Pastikan pasti ada berhubungan dengan peserta didik itu, Kak. Jelaskan konteks program, nyatakan kondisi. Nah, ini yang ketiganya, Kak. 34, ada tujuan program. Bagian ini, tujuan program bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, ini ada semuanya ini. Ada langkah-langkah harus bersifat praktis dan spesifik. Mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab. Ada juga ini seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM. Peserta didik sudah dibekali dan siap untuk mungkin untuk berkontribusi. Lima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler. Ada yang saya kirim itu, Kak. Itu perencanaan nanti juga. Hampir sama ini, Kak. Yang saya kirimkan itu yang apa namanya? Yang tugas perencanaan kurang lebih. Sekarang ini lagi. Nah, ini terlewatkan ini. Ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, sumber dayanya, ada fokuskan pada bagaimana rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas. Teng Makassar. Siapa ini Teng Makassar? Selamat datang. Teng Makassar ini siapa, Kak? Halo, Kak. Keluar siapa ini? Kalau aku lebih kayaknya itu, Kak. Nah, ini rencana evaluasinya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan dihadapi yang untuk mengatasi tantangan itu. Kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1. Menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atau tantangan tersebut. Jadi tantangannya ini bisa saja bermasalah terhadap siswa ataupun terhadap lingkungan. Kita ceritakan di situ, Kak, kemungkinan tantangannya. Apakah siswanya ada kemungkinan yang menjadi problem, atau lingkungan sekolah, atau alat apakah semua, kita jelaskan di situ, Kak. Oke, 8 saja, Kak, tapi maksimal 9 slide. Oke, kita lanjut ke aspek penilaian. Jadi ini ada tujuan program, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan pemilikan dalam diri peserta didik, lengkap dengan indikator. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci.
potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Jadi ada solusinya nanti. Keterlibatan komunitas, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Jadi peserta didik di sini kontributor dan pemeran utama. Rencana pelibatan komunitas, ya. Rencana evaluasi program, sama lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data. Jangan lupa Kak, foto-fotonya Kak Di. Jangan lupa juga foto-foto, dokumentasi, video. RTL ini sekarang kita ada di mana ya? Ini kan penyusunan ini setelah sesi pengantar RTL. Baru kedua lagi menyusun unggah. Ini yang sekarang kayaknya setelah sesi penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, setelah itu kita ada di sini 2 menyusun dan unggah. Jadi 6 hari ke depan itu Kak. Waktunya sekitar 6 hari ke depan kita membuat RTL seperti kalau sudah jadi diunggah di LMS, video foto, jadi video foto juga ya, nutulen, catatan diskusi, daftar hadir. Nah, ini baru ada penilaian RTL setelah unggah RTL, umpan balik. Nah, nanti di sini kita pertemuan lagi di umpan baliknya. Catatan tambahan jika ada peserta, catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Nah, macam ke Ramdhani, ke San, ini ada di dalam sekolah yang sama. Ini catatannya. Jika ada peserta yang berikut, perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu, bahan tayang asli yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing. Jadi asli Kak. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Berarti bisa Kak? Perencanaan tak bisa sama-sama semua. Jadi 3-in-1 ceritanya di situ Kak. Bisa dimasukkan semua Kak. Kak Dani. Kak Dani. Iya Kak. Ya, ini bisa kita Kak kerjasama sama Kak Ayu, Kak San. Iya insya Allah Kak. Dengan Bisa satu Kak. apa namanya ini? Ini ada di sini yang mengatakan dapat perencanaannya yang di Kombel bersama. Iya Kak. Iya. Tapi kita dalam di situ apa namanya di dokumentasinya sama-sama semua Kak. Oh iya siap. Kita nanti 3 orang di sana ada di dalam video misalkan. Jadi Seperti itu Kak. Iya, satu saja perencanaan Kak, 3 orang. Oh iya siap. Karena satu sekolah Kak. Iya betul Kak. Iya. Kalau saya sama Kak Malik boleh Kak? Satu sekolah juga Kak? Satu kecamatan Kak. Oh. siap. Enak kulle bos. Yang satu sekolah saja Kak. Sama bagi Kak Salman. Datang bagi di sekolah aku. Siap. On the way. Kamu pikir renang? Seru Kak.
Oh, ketemu Ki di Kodam tuh. Iya tahu deh. Buru-buru. Oh, Dede. Hujan, Ki, hujan. Baik, saya tanggal Hujan. 2 start, Mak. Ambil pagi Iya, Kak. iya, gas. Kalau hujan. Ambil ke pagi, sore-sore pi hujan itu Balik. biasa. Kak Kamal, Tabe, mau Kak bertanya. Siap Kak. Maksimal berapa orang itu nanti di dokumentasinya? Maksimal lebih banyak, tapi minimal bisa sampai 5 orang Kak. Oh begitu, tapi beda-beda mapel gitu enggak apa-apa Ji, karena saya Ji sendiri Nggak kan apa-apa, guru Kak. olahraga. Iya, enggak apa-apa. Justru Nah, di situ memang namanya khusus. Tumel. Iya. Tumel Kak namanya. Oh, Komunitas Panggil belajar. Tom, Mak. Yang penting ada konsumsi. Jangankan konsumsi. Ku kasih ki kopi. Bisa Asal disampaikan cek, nanti tuh Kak sama Makasih Kak. Oke Kak Ayu, silakan Kak. Kak Ayu, silakan Kak Ayu. Garing kapan? Kasih dia madu. Oh. Nah, ini sudah 1 jam. Sudah 1 jam nih Kak ini. Misalnya mudah-mudahan bisa Kak Dik. Berapa jam Insyaallah, pelajaran Kak. ini ya, Kak? 1 JPJ Kak. JPJ. Iya. Tambay. Oke, penutup Tambah. sudah selesai. Tambah. Tambah. Oke, kalau ladang banyak hama, tak perlu dipetani untuk berpindah. Ya. Hati Cakep. hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Iya. Burung dara, burung cendrawasih. Bukan yang Cari burung dulu dara di di situ. tua. Cakep. Cukupkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ganti situ Bukan burung burung itu. burung 2 biji. Burung. Kak Salma, burung-burung. Burung di situ. Oke. Nanti kita ketemu lagi Kak di sesi berikutnya. Kapan itu, Kak? Hari apa Kak? 6 hari berikutnya Kak. 6 hari berikutnya lagi. Masya Allah. Masya Allah, Mudah-mudahan ada Kak di semua Malino. tertarik. Ada Kak di Kak. Malino itu, Kak. Mohon Kak, tugasnya nanti Kak Dik, Tabe. Iya, insya Allah. Siap. Iya. Harus Harus saya ada minta tuh, Kak Kak. Lisa. Harus ada Kak RT kita lanjut nanti Kak. Kak, izin. Saya mungkin keluar nih Kak Dik. Ada aku pergi dulu. Oh siap Kak, siap Kak. Terima kasih banyak Kak Malik. Iya, Hati-hati Kak. Kak Malik. Becek ya. Cek. Kalau masuk rumah ki nanti. Becek. Becek. Yang kepenting kita nak. Iya, makasih banyak Kak. Oke, Yang cinta dan diskusi dan saya teman. matikan saja rekamannya dulu Kak Dik.